ilaihi jama'atun minal yahudi faqalu ya Muhammad inna nas'aluka an kalimati a'tahunna Allahu ta'ala li Musa ibn Imran la yu'tiha illa nabiyyan mursalan aw malakan qarraban faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siru faqalu ya Muhammad akhbirna an hadhihi as-salawatil khamsi allati iftaradaha Allah ala ummatika faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma salatu zuhri idza zalat asy-syamsu yusabbihu kullu shay'in rabbih wa amma salatul usri fa innaha as-sa'atu allati akala fiha Adam alaihi salam min asy-syajarati wa amma salatul maghrib innaha as-sa'atu allati taba Allahu ala Adam alaihi salam fiha fama min mu'minin yusalli hadhihi salata muhtasiban summa yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa amma salatul atamah fa innaha as-salatu allati shallaha al-mursalun qabli wa amma salatul fajri fa inna asy-syamsa idza tala'at tatlu'u baina qarnay syaitan wa yasjudu laha kullu kafirin min dunillahi qalu lahu saddaqta ya Muhammad ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas kalam memanfaatkan waktu, mohon maaf itu sebagai kalimat syariah tidak mengulangi kalimat yang bermanfaat. Semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang pada suatu jamaah senantiasa kaya dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata, bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalasa ma'al muhajirin wal ansar. Tatkala Nabi sedang berduduk bersama kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin yang berada di kota Mekah, kaum ansar yang berada di kota Madinah. In aqbala ilaihi jama'atun, tiba-tiba datang sekelompok jamaah minal yahudi, daripada orang-orang Yahudi. Nah, kita begini nih lagi duduk bareng-bareng nih, tiba-tiba datang sekelompok orang Yahudi bawa bom, bawa apa gitu, ajakin perang. Waqalu, sekelompok orang-orang Yahudi ini, bahasa kita pengen ngetes. Inna nas'aluka min kalimatin. Berkata orang Yahudi, ya Muhammad, sesungguhnya kami ini datang bukan untuk perang, bukan buat gencatan senjata, tapi kami ingin bertanya
min kalimatin, daripada beberapa kalimat a'tahullah ta'ala li Musa, di mana itu kalimat-kalimat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa. Kalau orang Yahudi kan makanya Nabi Musa. Ya. Makanya kalau ibadah mereka bukan hari Jumat, Pak. Ibadah hari Sabtu. Lihat dalam kitab As-Sabriyat, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, di antaranya laut. Nah ini orang-orang Bani Israel itu ibadahnya hari Sabtu. Di mana ibadah hari Sabtu itu dilarang orang-orang Bani Israel itu enggak kemana-mana, khusus dijadikan ibadah. Rupa-rupanya orang-orang Bani Israel ini ada dalam Al-Quran ini. Kenapa Allah laknat orang-orang Bani Israel? Karena kufur terhadap nikmat Allah. Jangan, nggak boleh kemana-mana ibadah di Sabtu, ternyata pada pergi mancing, Pak. Pada pergi mancing. Pada saat itu, sehingga apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pada saat itu Allah hukum tuh, itu ikan nggak ada yang ngumpul itu, dikumpulin di satu laut aja. Allah hukum tuh, pelabakan orang Israel. Karena tetap dilanggar juga. Sehingga apa? Kata Allah dalam Al-Quran, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang sangat hina. Begitu tuh jalan mana? Luar biasa. Ya. Ini ibadahnya orang-orang Bani Israel itu khusus di hari Sabtu. Kalau ibadahnya kita itu malah hari Jumat, kan? Khusus di hari Jumat. Nah, makanya hari Jumat jangan pada mancing. Takutnya Allah hukum kuno. Jadilah kamu kodok semua. Tapi jam 10 tuh boleh. Takutnya nggak jadi mau jadi kodok. Kalau kodok kan sama air senyawa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itu dalam kitab Al-Sabriyat. Jadi orang-orang Yahudi itu bertanya ya, tentang beberapa kalimat yang dulu pernah diberikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. La yutiha ila nabiyyan mursalan aw malakan mukarraban. Di mana itu tidak diberikan kepada seorang nabi yang diutus atau seorang malaikat mukarraban yang ibadahnya dekat kepada Allah, luar biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai orang Yahudi, silu." Tanya, silakan. Apa yang kau hendak tanyakan, silakan Anda bertanya. Faqalu, bertanyalah orang Yahudi itu, ya Muhammad, akhbirna min hadhihi shalawatil khams. Kabarkan kepada kami kalau umat Nabi Muhammad atau umatmu itu ibadah dalam sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Berikan kabar kepada kami, atau jelaskan kepada kami di mana sholat 5 waktu itu yang diwajibkan terhadap umatmu, allati iftaradallahu ta'ala, dan juga Allah fardukan kepada umatmu. Jelaskan apa itu maksud daripada sholat 5 waktu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu sifat Nabi dan Rasul itu adalah cerdas. Wajib bagi Rasul, para Rasul itu sifat cerdas. Kalau kita wajib ya cerdas. Ada, bener habis ngaji gue hilang lagi. Coba deh. Apa tadi kajian subuh? Udah saya ngantuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma sholatul zuhri idza zalatis syamsu." Nih, Rasulullah jelaskan satu persatu daripada itu manusia. Sabda Rasul, adapun sholat zuhur
Iza zalatis syamsu, apabila naik matahari, yusabbihu kullu syai'in li rabbih. Setiap makhluk bertasbih kepada Allah. Tuh kalau waktu zuhur. Jadi makna kullu syai'in itu semua makhluk. Apapun, baik makhluk hidup, makhluk melata, mana di lautan, di daratan, rumput, tumbuhan, yusabbihu kullu syai'. Mereka bertasbih kalau dari waktu matahari itu sebenarnya di waktu zuhur. Oh. Kita kalau waktu zuhur itu begitu, Pak. Jadi kalau datang waktu masuk waktu zuhur, kita mengingat kepada Allah. Bareng semua alam juga mengingat kepada Allah. Semua alam juga bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita yang kerja itu jangan malah lupa kepada Allah. Ketika waktu zuhur. Loh. Wa amma salatul asri, adapun waktu salat asar, fa innaha sa'atul lati akala fiha Adamu alaihi salam. Saat di mana waktu asar itu adalah di mana waktu Nabiullah Adam alaihi salam akala, memakan dari apa? Minas syajarah, daripada pohon buah khuld. Waktu asar itu di mana saat waktu Adam alaihissalam makan buah khuld adalah di waktu asar. Makanya waktu asar banyak yang kadang-kadang lupa 12 kan. Benar. Kita kalau gawe udah nanggung asar kayaknya 12 ya. Nah, udah tanggung dah. Udah setengah 6 nya. Ayo tanggung masih segalengan lagi. Biasa begitu kita. Itu waktu-waktu lupa. Makanya Allah peringatkan dalam Al-Quran, wal asr. Allah jadikan sumpah wal asr, demi waktu asar. Tuh, Allah jadikan sumpah tuh waktu ini. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi. Banyak melalaikan waktunya. Oh, waktu asar. Ya, hati ini kita nih, ya, hati-hati nih waktu lalai kita di waktu asar nih. Di waktu asar itu di mana waktu Nabiullah Adam alaihissalam makan buah khuld. Jadi Allah peringatkan, artinya Allah berikan hati-hati, jangan sampai lalai di waktu yang sangat dekat sekali kepada waktu maghrib adalah di waktu asar. Nah, 3. Wa amma salatul maghrib fa innaha sa'atul lati taballahu ala Adam alaihissalam. Di waktu maghrib di mana bertaubatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Maghrib. Asar makan buah khuld, taubatnya Adam di waktu maghrib. Pak, segera. Kalau kita lalai kepada Allah, artinya jangan menunggu waktu subuh. Tuh, ya lewat sewaktu dah ya dah. Malaikat juga tahu dah saya repot. Allah juga tahu saya sibuk. Kotor. Segera. Nabi Adam lalai di waktu asar, makan buah khuld di waktu asar. Taballahu fi waktu maghrib. Adam langsung tobat di waktu maghrib, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana doa yang 9 tentang Nabi Adam apa tuh? Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami zalim terhadap diri kami. Manusia itu begitu, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, mengakui kezaliman kita. Kita banyak zalimnya kepada Allah. Artinya menempatkan sesuatu banyak yang kita lewatkan, kefarduan kita,
kewajiban kita kepada Allah. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni ya Allah kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami ini keberadaan orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita sudah melalaikan waktu dan kewajiban kepada Allah, bukan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Fama min mu'minin yusalli hadhihi salat muhtasiban summa yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iya. Siapa orang yang sholat maghrib, di mana maghrib itu bertepatannya minta ampunnya Nabi Adam alaihissalam, bertobatnya Nabi Adam alaihissalam, siapapun seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yusalli hadhihi salat, dia sholat kepada ini sholat maghrib, muhtasiban, niatnya karena Allah, niatnya lillah, ya. Summa yas'alullaha ta'ala, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, apapun yang dia minta, yaitu sholat di waktu maghrib, berdoa maksudnya kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti berikan apa yang dia minta pada saat itu. Hanya syarat orang minta kepada Allah ini harus punya adab, tobat dulu dia kepada Allah. Makanya kalau sholat itu kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kita kepada Allah. Makanya kalau sholat jangan anti zikir, Pak. Tuh, jangan anti zikir. Makanya kalau orang sholat Jumat, sholat maghrib, kalau dia yang nggak zikir, tolong duduknya di belakang bendung baik. Enggak ada Ustaz, nggak ada di sini mah. Jangan di depan. Kadang-kadang ribet kita. Kita astagfirullahaladzim, dia mengkeneng baik. Iya. La ilaha illallah wa la syarikalah, diam baik. Duduknya paling depan. Jangankan orang yang enggak zikir ba'da sholat, yang enggak sholat sunnah aja tuh, kalau dia Jumat kadang-kadang kita bingung, duduknya paling depan. Bingung kita depak ya orang, kita langkain ya orang, ya kita usir dia udah duduk di situ. Enggak sholat kalau dia Jumat, anteng aja dia. Nah ini dia ini zaman sekarang nih luar biasa, Pak. Waduh luar biasa. Sudah banyak meremehkan apa yang dijalankan, apa yang diwasiatkan oleh ulama-ulama salafus. Pantas fitnah berkecamuk, bencana berkecamuk, bala, penyakit dan sebagainya, karena banyak kita sudah meninggalkan jejak-jejak para ulama-ulama salafus saleh. Nah ini hati-hati di kampung-kampung, hati-hati. Jadi sholat maghrib itu begitu. Siapapun kita yang minta kepada Allah, ya berdoa setelah dia taubat, memohon kepada Allah, kecuali doa kita itu semuanya diterima, ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sholatul atam, adapun sholat isya, fa innaha sholatul lati shallahal mursalun. Sholat isya itu adalah sholatnya para rasul. Baru biasa. Jadi sholatnya para rasul itu begitu sholatul isya. Makanya dalam sebuah riwayat, sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu ini, apa sholatnya Rasulullah? Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sholat asar dan maghrib. Ada yang sholat subuh dan sholat asar saja, 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore. Sebelum perintah dan sebelum diisrakan dan dimi'rajkan ya Rasulullah SAW. Tapi setelah itu apa? Sholat terus. Bukannya sholat segitu doang, ya sholat terus kepada Allah. Tuh, ya. Jadi sholat isya itu sholatnya para rasul. Ya. Sholatul mursalina qabli, sholatnya para rasul yang diutus sebelum aku, kata Rasul. Wa amma sholatul fajri, adapun sholat fajar sholat apa?
Sholat subuh. Salat aja. Jadi fajar ada dua, ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Jadi kalau fajar kizib itu sebelum waktu subuh biasa jam 3:30, jam 4 tuh udah ada geramjang gitu. Tapi itu belum waktu subuh. Fajar kizib namanya. Tuh. Nah fajar shadiq, nah ini kalau subuh tuh, subuhnya fajar bawah matahari. Ya, makanya kalau amalan ulama-ulama salafus soleh, ya, contoh kita lihat di Mekah. Di Mekah sholat subuh jam berapa, Pak? 6. Hah? 5:30. Mana ya? Itu fajar dulu. Di Mekah, ini mah di Mekah. Jangan ditiru di kita. Di Mekah ini mah. Kadang-kadang yang habis haji, habis umroh, gaya Mekah dipakai. Nama ini sholat jam 6. Kamu udah di Mekah? Gitu jawabnya. Ya. Jadi kalau ulama salafus saleh itu jadi agak sedikit dilambatin tuh. Karena apa? Amalan-amalan dulu, zikir-zikiran dulu, wirid-wiridan. Artinya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah diamalin dulu. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali tuh. Ya. Dalam sebuah kitab hadis Jibril itu diriwayatkan seperti itu. Jadi siapa orang yang baca ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali, maka tidak akan Allah matikan hatinya. Ya. Artinya apa? Hati kita dihidupkan. Ini penting, Pak. Hati hidup penting. Karena seseorang kalau hatinya hidup, apapun itu luar biasa. Kebaikan dan kebenaran, wah, luar biasa. Keterima semuanya. Nasihat, menjalankan ibadah, ketaatan kepada kenapa? Hatinya hidup. Kalau begini nih hati kita hidup, Pak. Tuh, itu manfaat itu. Ya. Zikir itu manfaat. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Kadang-kadang orang tua kita tambahin subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Baru dilanjutkan wiridnya apa tuh? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah minimal 100 kali. Tuh. Jadi agak lambat tuh. Ya, doa ampunan ada, zikir ampunan ada, dan zikir meluaskan rezeki kita juga ada. Nah itu manfaatnya di situ. Ya, baru kita mendirikan sholat 5 waktu atau sholat subuh. Itu seakan begitu kan. Wa amma sholatul fajri fa inna syamsa iza tola'at tatlu baina qarnai syaitan. Di mana di waktu subuh apabila fajar menyingsing, tatlu'u baina qarnai syaitan, maka muncul juga 2 tanduk setan. Tuh. Jadi waktu subuh itu munculnya 2 tanduk setan. Tanduk setan tuh. Wa yasjudu lahu kullu kafirin min dunillahi. Pada saat itu setan jadi pujaan. Siapa orang-orang kafir pada sujud. Tuh. Ya, makanya orang yang nggak sembahyang itu pada petanduk, Pak. Orang yang nggak sembahyang itu coba bangun pada petanduk. Jangan diaminin. Jangan. Ya, pada petanduk. Ada petanduk rambutnya masih pada berdiri, itu maksudnya. Karena sering ngusel gitu kan, jadi pada berdiri, jadi kayak tanduk setan. Ya. Wa yasjudu kullu kafirin min dunillahi ta'ala. Ini orang Yahudi nanya dengan Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad cerdas. Mungkin orang Yahudi luar biasa. Sambil mengucap orang-orang Yahudi, ya Muhammad, sadaqta. Sangat benar Anda. Orang Yahudi aja ngakuin. Begitu. Nah, sekarang kita umatnya Nabi Muhammad bagaimana tentang sholat? Bohong kalau sholat subuh itu nggak kebagian rezeki, bohong. Nah,
Dengan gua nggak sembahyang subuh rezeki gua banyak banget. Nah ini dia nih. Ini Yahudi juga yang begini. Yahudi yang begini nih. Yahudi. Hati-hati nih. Gaya-gaya Yahudi yang begini nih. Tuh. Ya, Allah a'lam bishawab.